sudah jarak perpindahan, sudah juga kelajuan kecepatan, sekarang kita ganti ke percepatan. Percepatan. Di sini dituliskan bahwasanya percepatan itu perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Perubahan. Oke, kita ketemu lagi sama perubahan nih. Perubahan itu pakainya apa? Delta. Kecepatan. Kecepatan tadi apa ya? Kecepatan tadi pakainya V ya, besarannya ya. V. Lambang besarannya V. Lalu satuan waktu tertentu. Oke. Nah, sekarang berarti ada T-nya juga ya nanti ya. Nah, sekarang kita tuliskan nih. Percepatan kalau dalam bahasa Inggris itu namanya acceleration. Acceleration. Nah, acceleration ini berarti dia dilambangkan dengan huruf depannya yaitu A. Oke, A. Berarti A sama dengan apa ini? Perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan tadi delta V ya. Delta V dalam satuan waktu tertentu. Nah, karena yang atas delta V, bawah juga tulis delta V ya. Delta T ya. Oke, atas delta V, bawah delta T. Jadi, persamaan dari acceleration atau percepatan adalah delta V dibagi dengan delta T. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, untuk nilai dari satuannya ya, satuan dari percepatan, kita akan telah satu persatu. V, velocity, memiliki satuan apa tadi? Meter per second. Iya, benar banget. Lalu kalau delta T, satuannya apa? Second. Benar. Berarti meter per second dibagi second apa? Meter per second dibagi second, yaitu meter per second kuadrat. Berarti satuan dari acceleration itu adalah meter per second kuadrat. Seperti itu ya. Oke, ini adalah persamaan dari percepatan. Silakan dipelajari, silakan di screenshot, cekrek. Oke, kalau misalkan sudah paham, kita mau lanjut. Kita mau lanjut ya, kita mau lanjut tentang contoh soalnya ya. Di sini ada contoh soal nih yang pertama. Jika percepatan gravitasi bumi senilai 9,8 meter per sekon kuadrat, ini adalah gambar kuadrat ya, simbol kuadrat. Karena nggak bisa dibikin pangkat di sini, jadi bentuknya kayak gitu. Itu adalah artinya pangkat. Hitung kecepatan benda yang terjatuh setelah 3 detik. Oke, sekarang kita mau coba ngitung nih, percepatan gravitasi bumi. Oke, sebenarnya kalau percepatan gravitasi bumi itu di dalam materi selanjutnya, nanti kita akan belajar G namanya. Tapi karena kita baru belajar tentang percepatan, kita tulis A dulu saja ya. Diketahui nilai A-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu nilai T-nya, nilai kecepatannya, T-nya adalah 3 detik ya, setelah 3 detik. Atau ya setelah 3 detik kita ya. Nah, berarti kita bisa mencari apa? Nilai kecepatannya, nilai V-nya. Oke, setelah 3 detik. Oke, berarti di sini kita bisa tuliskan ya. Kita tuliskan kondisinya adalah pakai persamaan yang A. A sama dengan delta V dibagi delta T. Oke. Nah, delta V-nya nilainya berapa ini? Delta V-nya itu kan kita ditanyakan ya. Delta V ditanyakan. Lalu delta T-nya berarti kita tuliskan dulu deh, kita kalikan dulu. A dikalikan T dijadikan A kalikan delta T sama dengan delta V. Berarti nilai delta V sama dengan A dikali delta T. Oke, kita lanjutkan nih. Nilai dari delta V. Delta V itu kan V awalnya diawali nggak ada apa-apanya ya. V akhirnya kan V. Berarti kan V min 0 ya. V min 0. Sama dengan A. A-nya berapa? A-nya itu 9,8 ya. Lalu dikalikan delta T. Delta T-nya itu kan setelah 3 detik. Berarti kan awalnya akhirnya 3 detik, awalnya 0 detik. Gini. Oke, sekarang kita kalikan, kita hitung ya. V kurangi 0 kan ya V. 9,8 dikalikan 3. Berapa nilainya? Nilainya adalah 29,4 meter per second. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada delta-delta kayak gini, itu tuh selisih. Kondisi akhir kurangi kondisi awal. Baik, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama mengenai percepatan. Kita akan melanjutkan contoh soal yang kedua mengenai percepatan juga ya.
Jika kecepatan benda yang mula-mula diam berubah menjadi 20 meter per sekon setelah berpindah selama 10 detik, berapa percepatan benda tersebut? Oke, berarti di sini diketahui nih. Mula-mula diam. Mula-mula diam itu kan berarti V awalnya atau V1-nya itu 0. Berubah menjadi 20. Berarti kan V2-nya ya. V2-nya itu 20 meter per sekon. Setelah berpindah selama 10 detik. 10 detik berarti di sini selisihnya ya, delta T-nya 10 sekon. Ya, kita ganti sekon ya, jangan detik ya. Sudah SMP kita sudah pakainya yang sekon. Lalu kita lanjutkan nih, nilai A-nya. Kita menghitung A-nya ya. Nilai A-nya berapa? A-nya kan yang ditanya ya. Nilai A-nya sama dengan delta V dibagikan dengan delta T. Delta V berarti kan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1, ya kan? Berarti nilai A-nya sama dengan berapa ini nilai A-nya? Nilai A-nya adalah ini, V2. V2-nya kan 20 dikurangi 0 dibagi delta T-nya 10. Berarti 20 dibagi 10. Nilainya berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Oke, ini buat materi tentang besaran-besarannya.